Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Safitri dari Fakultas Hukum PK Hukum Tata Negara Angkatan 2017. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Dr. Maria Maya SHMH MSc selaku Ketua Penguji, dan yang terhormat Bapak Junaidi SHMH selaku penguji 1, dan yang terhormat Ibu Lady Diana SHMH selaku penguji kedua, dan terhormat Bapak Dr. Meksasai Indra SHMH selaku pembimbing 1, dan yang terhormat Pak Julisman SHMH selaku pembimbing 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Politik Hukum Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini ialah salah satu lembaga negara badan penunjang dalam sistem struktur ketatanegaraan Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disingkat menjadi KPK. Dalam lembaga negara tersebut, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan tuntutan lembaga negara hukum. Mengingat Polri dan Kejaksaan dinilai masyarakat belum dapat melakukan perbuatan korupsi sebagaimana yang dikehendaki, maka dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, maka bertambah lembaga negara yang berwenang menyidiki perubahan korupsi, yaitu penyidik KPK. Maka untuk saat ini lembaga yang berwenang menyidik kasus korupsi yaitu penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pegawai komisi adalah warga negara Indonesia yang karena kompetensinya disingkat sebagai pegawai pada komisi. Pegawai komisi terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan, pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pimpinan komisi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi pegawai komisi. Negeri yang dipekerjakan, pegawai negeri yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai komisi. Pegawai negeri yang dipekerjakan dapat beralih status pegawaiannya menjadi pegawai tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara ditetapkan dalam perubahan komisi. Pegawai negeri yang telah diangkat menjadi pegawai tetap pada komisi diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri. Namun, peralihan status pegawai KPK ini menuai pro dan kontra di tengah publik karena banyak yang menganggap peralihan status ini akan mengganggu independensi dan juga kinerja KPK. Sebab pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara tentunya membuat KPK juga harus tunduk pada peraturan aparatur sipil negara. Namun, pada tanggal 24 Juli 2020 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara. Peraturan ini keluar menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji politik hukum yang diinginkan oleh negara menetapkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara. Masalah yang pertama, bagaimana politik hukum perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Dan yang kedua, apakah implikasi perubahan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara? Dan yang ketiga, bagaimana konsep ideal kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dan tujuan penelitian yang pertama ialah untuk mengetahui bagaimana politik hukum perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Dan yang kedua, untuk mengetahui implikasi perubahan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara. Yang ketiga, bagaimana konsep ideal kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Dan yang kedua, dari segi teoritas untuk menambah
khazanah ilmu pengetahuan mengenai politik hukum penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN. Dan yang ketiga, sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama. Politik hukum adalah lega polisi atau garis kebijakan resmi tentang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan ke semuanya yang dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, teori lembaga negara independen, yaitu lembaga negara independen muncul pertama kali di Amerika Serikat dan berkembang di era modern. Kemunculan dapat dilacak ketika Supreme Court Amerika Serikat memutuskan perkara Humphrey Executor v. United States di tahun 1935. Adapun kerangka konseptual, yaitu politik hukum merupakan kebijakan hukum yang hendak atau lebih dilaksanakan secara nasional oleh suatu penguasa negara. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Sumber datanya adalah data kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya yaitu mengkaji informasi tertulis, dan analisis datanya yaitu merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun tinjauan umum tentang politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dengan sistem hukum di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia. Tujuan dan sistem itu terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses interplay antara cara untuk mencapai tujuan dan melihat tujuan yang diinginkan, itulah yang kemudian melahirkan politik hukum dengan catatan bahwa politik dipahami sebagai polisi. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Van Appledorff dalam buku klasiknya In Leading to this Study van het Nederlands Rechi tidak pernah menyebutkan secara eksplisit istilah politik hukum, dan ia tidak pula menyebutkan bahwa politik hukum merupakan salah satu disiplin ilmu hukum. Pengertian politik hukum ini berasal dari bahasa Arab disebut siyasah, yang selanjutnya kata ini diterjemahkan menjadi siasat. Dalam bahasa Inggris disebut politik yang berarti cerdik dan bijaksana, dan dalam pembicaraan sehari-hari kan tersebut diartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Peran politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai sesuai undang-undang dasarnya. Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan dan hukum adat, sedangkan hukum tertulis ialah salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pengertian lembaga negara independen, Montesquieu memisahkan kekuasaan pemerintah negara menjadi 3 bentuk, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dikenal dengan istilah trias. Politik sebagai wujud dan pemisahan antara cabang kekuasaan tersebut dibentuk lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan berbeda. Ada lembaga negara dalam cabang kekuasaan legislatif, ada pula lembaga negara dalam cabang kekuasaan eksekutif, dan terdapat lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif. Adapun hasil dari penelitian saya yaitu politik hukum perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN. Yang pertama, perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya bisa dilihat pada struktur lembaga negara yang ada. Sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga yang mempunyai fungsi pembantu, bukan berfungsi utama lembaga.
Dan yang kedua, jika dilihat dari kriteria fungsi, lembaga negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga negara yang bersifat umum dan yang bersifat sekunder atau penunjang. Salah satu lembaga negara penunjang yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang ketiga, adapun ketentuan mengenai pegawai Komisi KPK diatur di dalam bab 2 tentang pegawai komisi mulai pasal 2 sampai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Pasal 2 berbunyi, pegawai komisi adalah warga negara Indonesia karena kompetensinya disingkat sebagai pegawai pada komisi. Latar belakang perubahan kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur di dalam Undang-Undang ASN, yang salah satunya memberikan batasan terhadap jenis-jenis pegawai ASN pada pasal 6 Undang-Undang ASN, yaitu PNS dan PPPK. Dengan adanya permasalahan mengenai nasib pegawai KPK yang belum berstatus pegawai ASN mengenai kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai ASN sehingga menjadi paling untuk secara berikan pemecahan dan solusi untuk mengatasi masalah yang dalam pegawai KPK yang belum bersifat pegawai ASN saat ini, sehingga nasibnya menjadi jelas dan tidak tergantung. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahru, memastikan bahwa pihak sangat menjunjung tinggi independen pegawai lembaga anti korupsi meski status kepegawaian beralih menjadi aparatur sipil negara. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN merekognisi bahwa KPK sebagai lembaga negara dan berfungsi sebagai eksekutif pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu mendapat dukungan dan aparatur sipil negara. Adapun ketentuan mengenai pegawai KPK diatur di dalam bab 2 tentang pegawai komisi mulai pasal 2 sampai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Politik Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi aparatur sipil negara adalah dengan tujuan tertib administrasi. Hak-hak pegawai KPK sebagai pegawai KPK sebelum dan sesudah diangkat menjadi pegawai ASN keharusan beralih menjadi ASN, maka hak tersebut akan mengalami transisi sebagaimana hak pegawai ASN. Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Manajemen SDM KPK Job Perkom pegawai KPK bahwa pegawai KPK berhak atas gaji tunjangan dan insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu. Gaji pegawai KPK diatur dalam Perkom Pegawai KPK pasal 24. Rumusan masalah kedua yaitu implikasi perubahan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu nilai independen KPK akan terkikis akibat dari keberlakuan konsep ini, sebab selain salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaian yang dikelola secara mandiri, dalam penetapannya lembaga negara independen seharusnya merupakan self-regular body atau memiliki kewenangan secara mandiri. Dengan kebijakan peralihan ini, status keaslian sifat tersebut tidak ditercermin di tubuh KPK. Dan yang kedua, peralihan status KPK menjadi ASN memungkinkan terganggunya penanganan kasus korupsi. Pasalnya ASN bisa dipindahkan ke lembaga negara lainnya kapan saja. Dan yang ketiga, dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau konflik of interest saat menangani perkara kasusnya ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian. Yang keempat, peralihan tersebut mengakibatkan pada umumnya berada di bawah payung hukum ASN. Dan kelima, terikat dengan perjanjian kerja P3K, artinya orang-orang yang memiliki kapasitas baik dalam meringkus kasus-kasus korupsi akan diputus kontrak. Data yang diperoleh KPK periode tahun 2019 yang berasal dari penerimaan bank negara bukan pajak ya.
Berdasarkan analisis penulis mengenai anggaran KPK sebelum dan sesudah ASN, bahwa anggaran KPK sudah pernah menjadi ASN semakin meningkat. Dalam rapat Komisi 3 DPR, kebutuhan anggaran mencapai 925,8 miliar. Dengan anggaran tambahan dan anggaran untuk tahun depan, KPK memaparkan kebutuhan sebesar 1,496 triliun dengan pagu indikatif 103 triliun dan KPK membutuhkan 403 miliar. Konsep ideal kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, idealnya kedudukan pegawai KPK bebas dari interferensi manapun bagi secara struktur maupun secara fungsional. Yang kedua, penetapan sistem dan struktur kepegawaian KPK. Salah satu hasil yang direvisi adalah mengenai kedudukan dari KPK yang sebelumnya merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Dan yang ketiga, penyempurnaan mekanisme rekrumen pegawai KPK secara yudis setelah diberlakukan revisi Undang-Undang KPK. Dan yang keempat, pengusahaan kedudukan dan independensi KPK. Independensi KPK adalah kemampuan KPK untuk berperilaku objektif dalam memutuskan kebijakan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kepentingan luar. Dan yang kelima, penataan hubungan kelembagaan dan pegawai KPK. Status lembaga KPK yang saat ini menjadi ASN menjadi salah satu penyebab independensi lembaga negara yang menjadi KPK menjadi terganggu. Adapun kesimpulannya, bahwa implikasi perubahan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur negara adalah menyoroti secara spesifik ketentuan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 PP tersebut sehubungan dengan gaji dan tunjangan. Kemudian implikasi perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN, penelitian jabarkan beberapa bentuk implikasi independensi, implikasi anggaran, dan implikasi struktur kelembagaan KPK. Dan yang kedua, bahwa politik hukum perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara. Peraturan ini dikeluarkan menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun peralihan status pegawai KPK ini menuai pro dan kontra di tengah publik karena banyak yang menganggap peralihan status ini akan mengganggu independensi dan juga kinerja KPK. Berdasarkan implikasi dan kehadiran lembaga independen, maka konsep ideal kedudukan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pertama, yaitu idealnya kedudukan pegawai KPK bebas dari intervensi manapun bagi secara struktural maupun secara fungsional. Kedua, penataan sistem dan status kepegawaian KPK. Ketiga, menyempurnakan mekanisme rekrumen pegawai KPK. Keempat, penguatan kedudukan dan independensi KPK. Dan kelima, penataan hubungan kelembagaan dan pegawai KPK. Adapun sarannya ialah diharapkan jika politik hukum perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN. Peraturan ini keluar menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengganggu independensi dan juga kinerja KPK. Dan yang kedua, diharapkan apabila pemerintah ikut berkontribusi terhadap pelemahan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi setelah diterbitnya peraturan pemerintah tersebut, maka peraturan pemerintah tersebut harus uji materi melalui judicial review kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pengujian materi. Yang ketiga, diharapkan konsep ideal kedudukan pegawai KPK Indonesia merujuk Undang-Undang ASN Pasal 56 tahapan perencanaan wajib dilaksanakan instansi pemerintah dengan menentukan jumlah dan jenis jabatan PNS dalam waktu 5 bulan dan ditetapkan oleh Menteri. Kemudian pada tahap pengadaan, maka materi ujian penyaringan yaitu pemeriksaan administrasi, tes kompetensi atau akademi, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.